Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Qaidi gurul muhajjalin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sekalian yang semoga selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah yang memberikan kita kesehatan dan juga masih diberi semangat untuk thalabul ilmi. Pada pagi hari ini saya diminta untuk menggantikan Ustaz Sukadi ya. Harus sakit, syafahullah sifaan ajilah. Saya akan bacakan langsung saja, waktunya cuma sebentar nih, setengah jam. Saya akan bacakan hadis Arba'in An-Nawawi. Ini sudah pernah selesai hadis Arba'in? Belum. Ini namanya Arba'in kok nggak ngaji gimana? Sampun nggih. Ya, sebagiannya belum. Sudah nggih. Oh, yang belum itu yang baru-baru paling. Ya, ini untuk mengulang saja. Dan Allah berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hendaknya kalian saling memberi peringatan yang berulang. Karena nasihat, peringatan yang berulang itu akan bermanfaat bagi orang yang beriman. Hadis ats-tsalits wal 'ishrun. Hadis yang ke-23 ini saya ambilkan ini karena sesuatu yang sangat ringan dan mudah kita lakukan, tetapi memiliki keutamaan yang luar biasa. An Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Malik Al-Harits Asim Al-Asy'ari berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Apa ini artinya? Apa? Kesucian bagian dari iman. Kalau kita dulu SD itu di sekolah itu tulisannya apa? An-nadzafatu minal iman, kebersihan dari iman. Ini la aslalah, tidak ada asalnya. Karena yang benar adalah kesucian. Kalau kebersihan mungkin orang kafir, maaf ya, lebih bersih dari kita. Negara Eropa itu bersih-bersih, rumahnya bersih-bersih. Ya, tapi mereka tidak tahu yang namanya ukuran kesucian. Nah, kesucian ini nanti akan disebutkan kesucian secara hissi wal ma'nawi. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kemudian ucapan alhamdulillah itu akan apa? Memenuhi timbangan kebaikan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Kemudian kalau ditambahkan dengan subhanallah, alhamdulillah, maka itu akan memenuhi jarak antara bumi dengan langit. Wassalatu nurun. Kemudian salat itu adalah cahaya. Was-shadaqatu burhanun. Sementara sedekah itu adalah burhan. Burhan itu bukti. Was-sabru diya'un. Kesabaran itu cahaya. Bedanya antara nurun dengan diya, kalau nur itu cahaya yang tidak membawa rasa panas. Makanya nurul qamar, cahaya bulan. Karena kalau kita lihat rembulan itu enggak apa? Enggak kepanasan, enggak silau. Beda dengan matahari itu namanya diya usyams, cahaya matahari, karena kepanasan. Apalagi sekarang. Ini didih setengah jam 11 setengah sampai 12 semaput itu sekarang ini. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kemudian Al-Qur'an itu hujjatun laka, akan menjadi penolong, menjadi pembela, pemberi syafaat. Au 'alaika, atau justru kebalikannya. Al-Qur'an itu yang akan menuntutmu, akan menyeretmu. Kullun nasi yaghdu. Setiap manusia mereka itu berusaha.
beramal. Maka dari amalannya itu faba'i'un nafsahu famu'tikuha. Dia jual dirinya, dengan hasil jualan itu dia bisa membebaskan dirinya dari api neraka au mubiquha, atau justru kebalikannya, dari hasil pekerjaannya justru akan membawanya menyeretnya ke neraka wal iyadzubillah. Rekan-rekan sekalian rahimakumullah, saya bacakan syarahnya secara ringkas ya dari syarah hadis Arba'in An-Nawawi yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, alhamdulillah tamla'ul mizan. Yakni qaul qail, itu sebagaimana kalau ada orang yang mengucapkan alhamdulillah. Ya. Ini bagian dari kalimat thayyibah, berzikir kepada Allah. Maka dia akan memenuhi timbangan, ai al-mizanul ladzi tuzanu bihil a'mal. Yang mana timbangan itu yang nantinya akan digunakan untuk menimbang amalan manusia. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah berfirman, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Dan nanti akan kami letakkan timbangan keadilan. Ya, timbangan Allah itu keadilan. Yang memiliki 2 daun timbangan. Ya, kalau di sini mungkin timbangannya tidak ada daun timbangannya. Sebagiannya digital. Ya. Kalau besok enggak. Karena hanya ada amal saleh wa amal sayyi. Amal saleh dan amal buruk. Yang ini yang akan ditimbang. Ya. Dan tidak akan ada yang dizalimi sedikit pun. Karena saking maha adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha. Meskipun itu nanti ada sebiji sawi seandainya. Itu kami akan datangkan. Kalau kebaikan, ya dia akan mendapatkan keadilan. Kebaikan dari Allah, adapun keburukan juga sebaliknya. Ya. Kalau timbangan kita kan tidak akurat. Mithqal itu di dzarrah ya. Dzarrah itu kalau ditimbang itu tidak bisa. Dzarrah itu kata para ulama, yang pertama disebutkan bahwa dia itu semut hitam yang kecil. Semut hitam yang kecil. Itu semut itu timbangannya berapa? Kalau ada orang beli emas gitu, kalung 10 gram. Diganduli semut 10 itu nambah enggak timbangannya? Nambah enggak? Enggak nambah ya? Ganduli semut 100 kayaknya enggak nambah itu. Saking ringannya itu. Nah, itu dzarrah. Kemudian ada yang menyebutkan dzarrah itu kalau atom gini kan di tanah terus diginikan. Nah, yang nempel-nempel itu loh, itu dzarrah itu. Kemudian lagi ada yang menyebutkan dzarrah itu kalau kayak jendela, genteng yang megar sithik, masukkan terus partikel yang berterbangan peletik. Nah, itu dzarrah. Kebaikan sekecil itu kalau kita lakukan, Allah akan datangkan balasannya. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal sekecil apapun kebaikan, dia akan melihatnya. Maksudnya melihatnya di akhirat. Maka jangan menyepelekan meskipun dengan alhamdulillah. Sampai Nabi sebutkan dia akan memenuhi timbangan. Ya. Dan zikir itu kan ibadah yang paling mudah, paling ringan kita lakukan. Tetapi memiliki keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana pernah seorang pemuda datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta nasihat. Maka Nabi menasihati, la yazalu lisanuka rutban an dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah untuk berzikir kepada Allah. Jadi antara zikir yang mudah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini apapun dari kenikmatan yang Allah berikan, maka biasanya Allah perintahkan dengan menutup doa, alhamdulillah. Doa bangun tidur. Tidur itu nikmat enggak itu? Nikmat ya. Wah, nikmat. Tidur di pengajian. Tidur di tempat pekerjaan, nikmat ketiduran. Apalagi
tidur di rumah sama istri. Jadi tidur. Setelah itu bangun, apa doanya? Alhamdulillah. Pertama kali kita suruh mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku lagi setelah tadi mati. Dan hanya kepada Allah nanti kita akan dikumpulkan. Makan sama. Nikmat juga. Kenikmatan yang Allah berikan. Setelah makan, doanya juga alhamdulillah sama. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi aku makan. Kita mengikrarkan, kita meyakini yang ngasih makan itu Allah. Ya. Adapun mungkin bos kita, orang tua kita, pekerjaan kita, kecerdasan kita, itu hanya sarana. Adapun yang kasih makan Allah Subhanahu wa taala. Dan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita seorang muslim, kan begitu. Jadi timbangan yang akan Allah Subhanahu wa taala sediakan itu akan penuh kalau seandainya kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani. Ucapan subhanallah, alhamdulillah itu akan memenuhi. Tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Tamla'u ma bainas sama'i wal ard bimakna la yakhtalif walakin al-hirsu riwayatu 'anil tahari al-fadhu ya'tuna bimithli dzalik. Subhanallah walhamdulillah fiha nafyun wa itsbat. Kalau di sini Syekh menjelaskan ya lebih rinci sebetulnya bahwa kalau kita pelajari kalimat thayyibah ini subhanallah dan alhamdulillah itu ada yang namanya an-nafyu wal itsbat. Penafian, peniadaan dan ketetapan. Subhanallah ini adalah an-nafyu. Subhanallah, maha suci Allah ini adalah peniadaan. Ai at-tanzih lillahi azza wa jalla an kulli ma la yaliqu bihi, yaitu mensucikan, membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah dari segala kekurangan, dari segala keburukan, dari segala aib. Oleh karenanya, kalau kita melihat perkara atau perbuatan seseorang yang buruk, yang kotor, itu kita mengucapkannya apa? Subhanallah. Jangan kebalik melihat pemandangan subhanallah, itu kebalik gitu. Kalau melihat pemandangan, sesuatu yang menakjubkan, itu Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah. Kalau hal-hal yang buruk itu subhanallah. Maha suci Allah dari sifat yang demikian gitu. Adapun yang kedua alhamdulillah, ini adalah al-itsbat, ketetapan bagi Allah bahwa Allah Maha sempurna, maka dialah yang berhak untuk mendapatkan pujian. Kalau kita sekarang muji teman, wah, kowe lu mau tenan loh. Kamu seperti ini. Besok neng-nengan gara-gara pinjam 100. Habis dia Pak dipuji, disanjung, besok neng-nengan, digibai, dicela. Ini namanya manusia. Sifatnya enggak istiqomah. Kemudian saya lanjutkan, ini terlalu banyak ini syarahnya. Wassalatu nurun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, dan sholat itu adalah nur, cahaya. Ai sholatul faridah wan nafilah nurun, yaitu semua sholat, entah itu sifatnya fardu, wajib, ataupun sunnah, dia akan menjadi cahaya. Nurun fil qalbi, cahaya di mana? Di hati. Wa nurun fil wajhi, dan cahaya di wajah. Wa nurun fil qabri, dan akan menjadi juga cahaya di kuburan.
Wa nurun fil mahsyar, akan menjadi cahaya nanti di tempat di mana manusia dikumpulkan dari awal sampai akhir. Wa li anal hadithi mutlaq wa jarraba tajid. Baik, ini kata beliau bahwa salat itu cahaya di wajah, cahaya di hati. Bahkan dia akan menjadi cahaya di kuburan. Siapa yang di antara kita tidak masuk kuburan? Insya Allah kita semua. Sekarang tahun 2023 Oktober ya. 2023. 100 tahun lagi, tahun berapa? Yang gampang. 2123. Arba'in masih ada enggak? Insya Allah masih. Pekerjanya sekarang yang duduk di sini masih ada enggak? Sudah enggak ada. Antum akan diganti dengan orang-orang lain. HRD-nya diganti dengan yang lain. Akan diteruskan orang-orang yang lain. Kita akan pindah alam ya ikhwan. Betul itu. Sudah pasti. 100 tahun lagi loh. Masa ada usianya 130? Tidak ada sudah. Orang itu kalau ditarik umurmu pengen piro Pak? Arep ngomong 100 ya wedi. Nek ngomong swidak kok cepet men. Tengah-tengah wae 70. Orang 100 usianya. 70 tahun kena stroke. Berarti sisanya 30 tahun gol tela-telo neng dur kasur gimana coba? Dia kepengen mati aja gitu loh. Makanya ada syair itu dalam syair Arab itu. Saim tu takalifal hayati wa man ya'ish thamanina haulan la abalaka yas'ami. Aku ini sudah bosan dengan kehidupan dunia dan beban-beban yang kutanggung. Maka barang siapa yang dia hidup selama 80 tahun, dia akan bosan dia. 80 tahun. Mangan ra iso akeh. Dijak melayu yo malah sandung-sandung. Nyambut gawe ndak bisa. 80 tahun. Dia kayak bosan sudah. Apalagi 90 tahun, apalagi 100 tahun. Nah, pentingnya kita ini beriman dengan hari setelah kematian, yaitu agar kita memperbanyak bekal. Di antara bekal kita adalah sholat, karena dia akan menjadi cahaya, terutama di kuburan. Kuburan ini kata Nabi SAW, imma antakuna raudhatan min riyadil jannah, wa antakuna hufratan min hufarin niran. Kuburan itu bisa jadi taman dari taman-taman surga yang Allah berikan, atau kebalikan. Jurang dari jurang-jurang neraka yang Allah sudah sediakan. Taman bagi orang yang beriman. Jurang bagi orang-orang yang kufur. Kemudian walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya Nabi telah bersabda, ju'ilat qurrata aini fis shalah. Dijadikan indah pada pandanganku itu salat. Ya. Dijadikan indah pada pandanganku itu salat. Ini kelasnya Rasulullah ya seperti itu. Indah. Kalau kita dijadikan indah pada mata kita wah. Uang, wanita, anak, gitu. Iya. Ya memang kita kan kelasnya begitu. Nek sholat, sholat meneh, mau bar sholat lagi kadang-kadang gitu. Kemudian wasadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti yang nyata. Jam 8 nih, cepet banget ya. Datanya terlambat. Wasadaqatu, apa tuh sedekah itu? Badlul malil lil muhtaj taqarruban ilallah. Engkau memberikan harta kepada orang yang membutuhkan dengan niat mendekatkan diri pada Allah. Sedekah itu. Memberikan harta. Ya meskipun kalau kita
bicara definisi sedekah itu lebih umum daripada infak. Kalau infak itu hanya kaitannya dengan harta, kalau sedekah itu lebih umum. Lebih umum, tidak hanya dengan harta, dengan perbuatan, dengan ucapan, dengan bantuan. Nabi bersabda, "Wa tabassumuka ila akhika shadaqah." Senyumnya dirimu kepada saudaramu sedekah. Wa bikulli tasbihakum sedekah. Setiap tasbih yang kamu ucapkan sedekah. Tahmid sedekah, takbir sedekah. Bahkan wa fi bud'i ahadikum sedekah. Kamu mendatangi istrimu terhitung sedekah. Itu. Adapun infak itu hanya kaitannya dengan harta. Tapi kalau beliau di sini sampaikan maksud daripada sabda Nabi ini adalah sedekah yang menjadi bukti adalah sedekah yang kaitannya dengan harta. Burhan, apa burhan itu? Dalilun ala sidqi imanil mutasaddiq. Bukti keimanan orang yang mengeluarkannya. Limadha? Annal mala mahbubun lin nufus. Karena namanya harta itu sesuatu yang dicintai hati kita. Wala yabdul mahbub illa fi talabi ma huwa ahab. Dan dia tidak mungkin mengeluarkan sesuatu yang dia cintai kecuali untuk mencari sesuatu yang lebih tinggi kecintaannya. Kecintaan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang bersedekah ini mengharap apa toh? Pahala. Pahala ini jauh lebih dia cintai yang Allah sudah janjikan. Maka ini bukti keimanan seseorang. Walihada sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedekah burhanan. Oleh karenanya Nabi menamakan yang namanya sedekah itu burhan, bukti. Ya, kalau kita belum bersedekah belum dapat buktinya. Jadi sedekah juga tidak perlu nunggu kaya. Siapapun bisa bersedekah. Dan kalau sedekah itu biasanya dari atas ke bawah, gitu. Dari atas ke bawah itu sedekah. Tidak mungkin contohnya saya punya uang 100.000, Pak Priyo saya sedekahkan ke antum. Wah ini penghinaan ini kan gitu. Jadi kalau sedekah itu dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas hadiah. Gitu. Kemudian wasabru diyaun. Kesabaran itu adalah dia cahaya. Tetapi dia di sini tadi cahaya yang mengandung apa? Unsur panas. Karena orang sabar itu hatinya biasanya campur apa? Dongkol, berat. Wah ini namanya jawami'ul kalim. Keindahan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi menggunakan kata sholat itu nurun, tapi sabar dia. Gitu. Jadi memang orang bersabar itu hatinya berat, pasti mengandung panas ini. Dan kata beliau di sini, wasabru ala salasati aqsam. Kesabaran itu ada 3 hal. Ya. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Sabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru ala tarkil maksiyah. Sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga, as-sabru alal aqdar al-mu'limah. Bersabar menghadapi takdir yang menyakitkan. Ini semua masuk dalam kategori kesabaran. Sabar dalam ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, dan juga sabar ketika menghadapi takdir yang menyakitkan. Di antara 3 ini, mana yang paling berat dan paling besar pahalanya? Tergantung ya. Kalau ibadah itu kan level-levelan. Ya. Maka di antara 3 ini, level pahalanya yang paling tinggi yang mana? Taat, meninggalkan maksiat, atau sabar dalam menghadapi musibah yang berat? Kalau Syekh Abdul Azim Al-Badawi menyebutkan yang paling besar pahalanya itu adalah sabar dalam
Dalam apa? Ketaatan. Sabar dalam ketaatan. Kenapa? Karena di dalam menjalankan ketaatan itu ada banyak pilihan. Banyak pilihan. Misal, sholat subuh. Ya. Sholat subuh sekarang azan jam berapa? Jam 4 lebih 5 menit, 6 menit. Gitu. Itu tadi, subuh tadi, ketika kita mendengar azan, dengar loh ya. Itu ada banyak pilihan. Pilihan yang pertama, rungokke turu meneh. Pilihan kedua, bangun, minum, tidur lagi. Malah. Pilihan ketiga, ya bangun, ke kamar mandi, wudhu. Tidur lagi. Bangetan iki. Banyak pilihan. Atau malah sibuk dengan guys status ya. Atau nilai yang lainnya. Banyak pilihan. Tapi ketika kita mengambil pilihan yang Allah perintahkan berupa ibadah sholat subuh, meninggalkan pilihan-pilihan yang lain, di situ letak kesabaran kita. Sabar. Ini perintah Allah. Beda mungkin dengan musibah. Musibah. Misal orang ngebut, menggok, Valentino Rossi gelasar, diar. Montor lagi miduk rong sasi kok dealer atau 2 pekan lagi orang minggu barut kabeh. Apa yang bisa dia lakukan? Enggak ada pilihan, enggak ada. Kamu sabar ya tetap barut, dengkulmu ya melonyoh. Kamu ngamuk-ngamuk ya malah golek musuh, gitu loh. Iki pasir nang pinggir dalan kok ngene iki sapa iki? Malah golek musuh, jadi nggak ada manfaatnya. Dia hanya bisa bersabar dan ngamuk, nggak ada pilihan yang lainnya. Sabar tetap nggak ada perubahan dalam dirinya, cuma dia dapat pahala. Itu. Tapi barangkali sampai sini dulu teman-teman sekalian rahimakumullah. Masih banyak ya babnya. Barangkali sebelum saya tutup ada pertanyaan. Saya minum nggih. Kita menggoda iki. Ada yang ditanyakan? Enggak ada nggih? Iya. Beda tema. Hukum jual beli kucing ya? Wah ini. Para ulama berbeda pendapat. Cuma saya berpendapat yang tidak dibolehkan jual beli kucing itu kucing liar. Kucing liar yang tidak memiliki nilai itu yang tidak boleh dijual belikan. Adapun kalau dia kucingnya bukan kucing liar dan bagus menjadi hias, maka diperbolehkan. Wallahu a'lam. Dagingnya haram dagingnya, tapi tidak semua yang haram dagingnya apa? Dilarang jual belikan. Lebah dagingnya apa? Haram karena dilarang untuk membunuh. Lah terus jual beli lebah sak ratune glodokan itu gimana terus hukumnya? Jadi enggak gitu. Jadi kalau kucing itu dagingnya haram dikarenakan dia binatang termasuk yang bertaring, buas dengan memangsa cara menerkam gitu. Adapun kalau jual beli yang diharamkan kucing itu memang ada nasnya tersendiri larangan untuk jual beli kucing yang dia ya disebutkan para fuqaha menyebutkan yang dilarang itu kucing-kucing liar, tangkepi terus dijual itu yang dilarang. Itu. Adapun kalau yang memiliki hiasan seni itu dibolehkan, ya seperti Syafi'iyah membolehkan. Kalau yang nggak membolehkan ya seperti Imam Ibnul Hazm gitu. Ulama Dhahiri karena dia memandang hadisnya kayak gitu. Wallahu a'lam. Mau beli Persi lah. Apa? Kalau saya najis. Iya.
najis. Meskipun ada ustaz yang menyebutkan tidak najis, beliau berpendapat dengan pendapatnya Imam Syaukani dan lain sebagainya, enggak najis. Tapi bagi saya karena beliau membawakan hadis innama tawafina alaikum. Karena dia itu selalu tawaf. Tawafnya apa? Yang keliling di rumah terus. Ya. Tapi sebagaimana kaidah yang telah disebutkan bahwa binatang yang haram dimakan apa? Kotorannya dan air kencingnya najis. Binatang yang haram dimakan, kotorannya dan air kencingnya najis. Cecak haram enggak? Haram. Berarti kotorannya najis. Sing cilik semua najis, Pak, kucing semua ini. Lah terus kambing bagaimana? Sapi gimana? Lah itu beda lagi. Saya berpendapat sebagaimana ulama Hambaliyah tidak najis. Kenapa? Karena dia halal dimakan. Halal dimakan. Berarti telek lenco enggak najis, enggak najis. Tapi yo mosok parfumnya itu. Itu. Jadi Anda juga harus tahu ya binatang-binatang yang diharamkan. Iya, ada anjurannya kita diperintahkan untuk sholat di kandang kambing fa'inna fihal barokah karena di dalamnya ada keberkahan. Coba kandang itu. Dan kita dilarang sholat di mabrakil ibil, tempat menderumnya unta, kandang unta atau tempat biasa menderum. Karena di sana biasanya juga banyak syaitan. Itu. Kalau di dalam kandang kambing berkah kata Nabi. Jadi hewan banyak berkahnya itu kambing ya. Maka jangan angon wedhus apa gitu. Padahal para nabi itu semuanya angon wedhus. Para nabi itu menunjukkan profesi mulia. Ya. Ada lagi? Sama nggih? Demikian rekan-rekan sekalian rahimakumullah ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah selalu memberikan kita semangat dan juga taufik dimudahkan untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan dari Al-Qur'an dan sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku lu kali hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.